Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul Identitas Umat Allah. Mari kita membaca Yosua pasal 5 ayat 2 sampai ayat ke-7. Pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Yosua, "Buatlah pisau-pisau dari batu dan adakan sunatan lagi bagi orang Israel." Lalu Yosua membuat pisau-pisau dari batu dan menyunat orang Israel di Bukit Aralot. Inilah alasannya mengapa Yosua menyunat mereka. Mereka semua yang keluar dari Mesir, yakni semua laki-laki yang menjadi prajurit, telah mati dalam perjalanan di padang gurun setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari sana telah disunat, tetapi semua orang yang lahir dalam perjalanan di padang gurun sejak keluar dari Mesir belum disunat. Selama 40 tahun orang Israel berjalan di padang gurun sampai binasa seluruh prajurit di antara bangsa itu yang keluar dari Mesir, karena mereka tidak mau mendengar firman Tuhan. Mengenai mereka Tuhan telah bersumpah bahwa mereka tidak akan melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada kita suatu tempat yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Yosua menyunat anak-anak mereka yang telah diberikan Tuhan sebagai pengganti mereka. Mereka masih berkulup karena mereka belum disunat dalam perjalanan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah tidak asing lagi mendengar kata sunat. Setiap laki-laki Yahudi itu bersunat. Apa sih pentingnya bersunat bagi mereka? Mengapa mereka harus disunat? Sunat memiliki beberapa poin penting bagi orang Israel. Yang pertama, sunat adalah tanda perjanjian antara Allah dengan mereka. Yang kedua, sunat adalah tanda identitas mereka sebagai umat Allah. Maka mereka harus hidup kudus. Yang ketiga, sunat adalah tanda komitmen mereka untuk menaati Allah. Yang keempat, sunat adalah syarat untuk memasukkan seseorang ke dalam perjanjian dengan Allah. Yang kelima, sunat memiliki makna rohani. Dalam kitab Ulangan dan kitab Yeremia, ada seruan untuk menyunat hati yang berarti menghilangkan kekerasan hati dan menjadi taat kepada Allah. Sungguh ironi keadaan orang-orang Israel pada zaman Yosua. Di dalam ayat 5a dikatakan bahwa semua orang Israel yang keluar dari tanah Mesir sudah disunat, tetapi mereka semua tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Akibatnya, mereka semua mati di padang gurun. Sebaliknya, anak-anak mereka itu tidak disunat, namun Tuhan mengasihi mereka dan mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Mari kita mendengarkan peringatan Tuhan lagi. Orang Israel generasi pertama sudah disunat, tetapi mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bisa memiliki semua tanda sebagai umat Tuhan atau orang Kristen. Entah itu kita punya surat baptis atau CD, sudah punya kartu anggota gereja, memakai tanda salib, baju kita ada simbol gereja, baju kaos kita ada tulisan ayat Alkitab, hari Minggu kita ke gereja. Tetapi apakah Tuhan akan berkenan kepada kita jika kita mendengarkan suaranya dan tidak mau taat kepadanya? Kita bisa saja sudah menerima sakramen baptisan, tapi kita tidak punya iman Kristen. Paulus mengingatkan kita bahwa meskipun orang Israel mengalami mukjizat besar, seperti keluar dari perbudakan di Mesir, makan roti mana dan minum air dari batu karang, namun banyak dari mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan. Kita juga bisa menghadiri kebaktian, menerima perjamuan kudus, terlibat dalam kegiatan gereja, namun jika kita tidak punya iman yang hidup dan tidak mendengarkan suara Tuhan, kita tidak berbeda dengan generasi Israel yang tidak taat. Mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita hanya punya tanda-tanda lahiriah sebagai umat Tuhan? Atau kita benar-benar hidup dalam ketaatan dan iman yang sejati? Luangkan waktu kita untuk berdoa dan baca firman Tuhan. Dan pastikan kita mendengarkan dan menaati suaranya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadikan iman kita itu nyata melalui tindakan yang mencerminkan kasih, ketaatan, dan kerendahan hati kepada Tuhan dan sesama kita. Tanda-tanda lahiriah tentu saja penting bagi kita sebagai orang percaya, namun Tuhan tidak mencari tanda-tanda lahiriah saja, tapi hati yang taat dan iman yang hidup.
Seperti generasi baru Israel yang dipakai Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian, kita juga dipanggil untuk mendengarkan dan menaati suaranya, agar kita bisa hidup dalam berkat dan anugerahnya. Mari kita menjawab beberapa pertanyaan refleksi ini. Generasi pertama Israel punya tanda lahiriah sebagai umat Allah, tapi tidak taat. Apakah tanda-tanda lahiriah dalam hidup Anda yang mungkin membuat Anda merasa aman secara rohani, namun tidak diiringi dengan ketaatan yang sejati? Dalam hal apa saja Anda cenderung untuk mendengar tapi tidak menaati suara Tuhan? Apa konsekuensi yang Anda alami akibat ketidaktaatan ini? Yang terakhir, apa yang bisa Anda pelajari dari ketidaktaatan orang Israel generasi pertama agar Anda tidak mengulangi kesalahan yang sama? Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni segala dosa kami, jika selama ini kami tidak begitu bersungguh-sungguh untuk mentaati Tuhan. Kami memohon Roh Kudus menolong kami, mengubah hidup kami, supaya kami sungguh-sungguh tidak hanya memiliki tanda-tanda lahiriah sebagai orang-orang Kristen, tapi hidup kami sungguh-sungguh mencerminkan ada pertobatan, dan orang lain bisa melihat keindahan Kristus di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini. Tuhan membuat kami bertumbuh dan berbuah, dan hidup kami menjadi berkat dan saksi bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.